Hai sahabat Ombudsman Kepri, bersama saya Rehana Ferdian. Kita ada di podcast terbaru Ombudsman RI Perwakilan Kepulauan Riau yang bernamakan Ngobrol Santai with Ombudsman Kepri. Di tayangan perdana kita kali ini kita kedatangan narasumber yaitu Mas Adi Permana SH selaku Kepala Keasistenan Pencegahan Maladministrasi, dan kita akan mengupas tuntas mengenai pencegahan maladministrasi. Dengan Mas Adi Permana, Kepala Keasistenan Pencegahan Maladministrasi ya Mas ya. Oke. Apa kabar nih Mas Adi sebelumnya? Alhamdulillah baik, luar biasa, dan selalu tetap semangat. Oke. Gak usah tanpa basa-basi nih Mas. Iya. Mengenai Ombudsman RI. Apa itu sih Ombudsman RI Mas? Oke, Ombudsman RI. Nah, mungkin bahasanya ini bahasa asing ya. Bukan bahasa Indonesia, bukan bahasa Melayu, bukan bahasa Batak, bukan bahasa Sunda, dan bukan bahasa lainnya. Dia bahasa ini nggak ada di Indonesia, tapi ada di Skandinavia kuno. Jadi kalau misalnya ada yang tahu ombudsman ini apa sih sebenarnya, om kah atau kenapa namanya nggak lembaga negara gitu kan, lembaga komisi, apa gitu, komisi ya, atau mungkin lembaga pemerintah dan sebagainya. Tetapi ombudsman ini berangkat dari katanya sebagai ombudsman adalah lembaga ataupun lembaga negara pengawas pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah. Jadi ombudsman ini secara spesifik dia itu punya tugas untuk melakukan pengawasan kepada pemerintah-pemerintah yang ada, baik itu dari dinas maupun badan-badan lembaga yang telah dibentuk oleh pemerintah. Jadi seluruh yang kita bahasakan namanya plat merah ya. Nah, kalau plat merah ini kan identik kantor dinas pemerintahan. Kalau untuk swasta berarti enggak ya Mas ya ombudsman? Nah, ini menariknya kalau di ombudsman. Ombudsman pun juga bisa melakukan pengawasan pada badan-badan swasta maupun badan perseorangan, tapi dengan catatan. Ada catatan paling penting sih sebenarnya terkait pengawasan ombudsman ini khusus pada badan swasta dan perorangan. Catatan pentingnya adalah badan swasta ini dia melakukan penyelenggaraan pelayanan publik tertentu. Jadi ada spesifik dia akan melayani pelayanan publik, dan pelayanan publik itu diatur oleh pemerintah. Itu dengan catatan. Yang kedua, pelayanan publik yang diselenggarakan oleh badan-badan tadi maupun perorangan tadi ya, itu juga bisa memperoleh dana APBD maupun APBN. Jadi dia kalau mengelola dana tersebut, baik itu dalam bentuk apapun, artinya ada anggaran APBD maupun APBN, maka badan swasta dan perorangan itu wajib dan bisa kita lakukan pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik oleh ombudsman. Itu menariknya di ombudsman ya. Berarti pilihannya salah satu ya. Melakukan pelayanan atau dananya dari pemerintah ya. Gitu. Ya. Oke deh. Mas, kalau ombudsman ini kan erat banget nih sama yang namanya maladministrasi. Kalau malpraktek sih mungkin udah banyak ya didengar masyarakat. Tapi kalau maladministrasi sendiri nih Mas, banyak yang kayak masih bingung apa sih itu maladministrasi. Bahkan kalau orang ditanya tahu nggak maladministrasi? Oh tahu, tapi nggak taunya malpraktek. Ya. Jadi beda. Oke, baik. Nah, tadi kalau maladministrasi ini erat ya kaitannya. Kalau misalnya kita berbicara namanya berarti ada sebuah yang sepertinya tidak sesuai standar, atau mungkin menyimpang dan sebagainya. Artinya kita kan sebenarnya sudah bisa menggambarkan mal itu, oh ini loh kategorinya, sesuatu yang menyimpang dan tidak sesuai lah dengan aturan gitu bahasanya. Tapi kalau berbicara namanya maladministrasi ya mungkin pasti masih asing. Namun saat ini pun juga masyarakat sudah mulai menggunakan kata tersebut. Berbicara masalah maladministrasi, saya mau kasih tahu sejarahnya ini Mbak Rere. Ini penting ya diketahui masalah sejarah dari maladministrasi. Di Undang-Undang 37 tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia, maladministrasi mulai diperkenalkan nih. Jadi mulai diperkenalkan maladministrasi di dalam Undang-Undang 37 itu merupakan suatu perbuatan melawan hukum atau perilaku yang menyalahgunakan wewenang atau menggunakan wewenang itu tujuan-tujuan lain.
Jadi dia ini udah nggak sesuai nih dengan jalur semestinya dari terkait tindakan maladministrasi. Namun dengan catatan tadi maladministrasi itu harus berdampak kepada orang yang akan terkena tindakan maladministrasi oleh penyelenggara pemerintah. Catatannya maladministrasi itu harus diselenggarakan oleh pemerintah. Artinya dan ada yang terdampak. Ya, ada yang terdampak itu, dari itu, artinya masyarakat pengguna layanan lah, ataupun badan-badan lain yang badan usaha yang memperoleh layanan dari instansi tersebut mengalami ini tindakan maladministrasi atau perbuatan yang menyimpang. Artinya dia terkena adanya kerugian. Nah, kalau kerugian ini kan pasti sering ya terjadi, baik itu yang sifatnya ada nominal atau mungkin tidak ada nominal. Misalnya salah satu bentuk maladministrasi yang nanti akan kita bahas, tapi saya mau sedikit spill, kalau misalnya petugas tidak senyum, tidak ramah, jutek dia, nah itu ternyata salah satu ya. Mungkin dia nggak ada kerugian secara material, tapi hatinya jadi nggak enak. Hatinya nggak enak. Nah ini kan nggak bisa ya kalau misalnya kita nilai dengan sesuatu, tapi kalau misalnya kita anggap itu dalam sebuah imateri yang tidak bisa dinilai, itu termasuk dari perbuatan maladministrasi. Gitu. Kalau secara simpelnya nih Mas, ada nggak bentuk-bentuknya tersendiri nih maladministrasi? Tadi kan penyimpangan oke, tapi gimana caranya masyarakat untuk ini nih maladministrasi? Ada pakemnya tersendiri nggak? Ombudsman punya nggak Mas? Kayak ini loh bentuk-bentuk maladministrasi. Jadi untuk menjaga koridor apa sih yang kita kategorikan sebagai maladministrasi itu, jadi memang ada beberapa bentuk maladministrasi. Tapi saya ingin garis bawahi, maladministrasi ini sebenarnya merupakan sebuah pintu masuk. Jadi ibarat sebuah rumah, maladministrasi ini ibarat pintu masuk sebelum terjadinya tindak pidana lain, salah satunya adalah tindak pidana korupsi. Nah ini menariknya, kalau maladministrasi itu bisa dibilang hulunya. Jadi sudah, kalau misalnya kita bisa melakukan tindakan untuk mengurangi atau mencegah maladministrasi sejak dini, maka yang korupsi sejak dini, maka yang harus kita benahi dulu adalah maladministrasinya. Jadi jangan sampai maladministrasi ini masuk sehingga nanti terjadi tindakan-tindakan koruptif oleh penyelenggara pemerintah. Berarti udah bisa dinilai dari situ juga ya Mas ya. Kalau semakin banyak maladministrasi kemungkinannya ada juga korupsi gitu ya. Ada kemungkinan namanya korupsi. Saya ingin berikan contoh beberapa bentuk maladministrasi. Pertama, masalah tidak memberikan pelayanan. Nah, artinya tidak memberikan pelayanan yang seharusnya dia menyelenggarakan suatu layanan tertentu. Kita berikan contoh, salah satunya itu adalah pelayanan pembuatan paspor. Artinya ada masyarakat mengajukan permohonan tapi tidak dilayani dengan baik oleh petugas, atau pada saat ini kan udah canggih ya, apalagi paspor lewat aplikasi. Bahkan kadang saya juga susah kalau dapat nomor antriannya karena terlalu banyak animonya untuk mendaftar paspor. Tapi itu tidak masalah. Namun yang jadi masalah ketika kita sudah mendaftar, tetapi kita tidak dilayani, atau mungkin tidak ada informasi terkait tindak lanjut permohonan kita. Seperti dari permohonan paspor, kita sudah ajukan, kita dapat nomor antriannya, tapi pada saat kita datang, rupanya tidak terdata, tidak ada kita, bahkan tidak dilayani oleh petugas. Maka itu masuk tindakan dari tidak memberikan pelayanan. Atau kita sudah menggunakan layanan, tapi kita nggak dapat informasi selanjutnya gitu, termasuk ya? Itu termasuk salah satunya. Nah, dan ini bisa berefek kepada maladministrasi selanjutnya, yang tadi yang saya sampaikan bisa masuk kepada perilaku koruptif tadi. Akhirnya masuklah kepada permintaan imbalan uang dan jasa. Itu salah satu bentuk maladministrasi lagi. Supaya lebih cepat nih. Dan diberikan layanan. Biar layanannya diberikan. Masuklah oknum-oknum. Kita berbicara oknum ya. Ada oknum pejabat yang mungkin mencoba mencari kesempatan terkait masyarakat yang kesusahan tadi. Dia coba meminta imbalan, ya bolehlah kita di luar PNBP, misalnya PNBP-nya 350.000. Dia mintakan lebih daripada itu, atau mungkin lebih bahkan sampai berjuta-juta. Nah di sini ini masuk kategori maladministrasi kedua, dan itu akan ranahnya ke perilaku koruptif tadi. Nah jadi akan banyak hal-hal tersebut akan saling berkaitan maladministrasi lainnya. Jadi terkadang satu maladministrasi yang terjadi itu bisa terjadi juga ke maladministrasi lainnya. Kemudian tadi sudah dua ya, tidak maladministrasi, kemudian ada maladministrasi yang dalam proses. Nah, yang proses ini biasa terjadi seperti penundaan berlarut, artinya pelayanannya lama.
kadang kita nggak aware tuh kalau itu maladministrasi dan Iya. bisa dilaporkan ternyata sama ke ombudsman ya. Ya, salah satunya yang mungkin kita harus peka terhadap penundaan berlarut ini adalah kita harus tahu dulu standar waktunya berapa. Oke. Justru kalau misalnya Jadi bukan kita karena lamanya ya, standar waktunya dilihat Iya. dulu. Karena waktu misalnya kita anggap di standar itu 3 hari, rupanya dalam proses 7 minggu ya. Mungkin dalam kategori kita itu udah oke lah, nggak ada masalah karena masih 1 minggu. Tapi sebenarnya itu udah masuk dalam kategori penundaan berlarut. Itu salah satunya. Kemudian ada juga terkait penyimpangan prosedur. Nah, penyimpangan prosedur ini salah satu bentuk tindakan maladministrasi, artinya dia melampaui proses atau prosesnya ada yang seharusnya proses tahapan dari A ke B, tapi dia dari A ke C. Jadi dia melewati proses itu, mungkin untuk mempercepat dan sebagainya. Kemudian ada juga maladministrasi terkait tidak patut. Nah, tadi salah satunya petugas tidak senyum. Nah, jadi kalau petugas layanan itu kita harus ramah. Kalau bisa tunjukkan senyuman yang paling terbaik. Bahkan kan kalau dalam pelayanan itu selalu ada moto 5S ya. Senyum, sapa, salam, santun, dan sopan. Mungkin ada tambahan satu lagi, sabar. Aku udah sabar kita dengan menghadapi pengguna layanan. Dan banyak hal lagi seperti penyalahgunaan wewenang. Nah, ini memang maladministrasi yang cukup berat biasanya. Dan ada juga keberpihakan dan ada diskriminasi juga. Konflik kepentingan pun juga menjadi maladministrasi yang terjadi di penyelenggaraan layanan publik. Jadi kurang lebih ada sekitar 10 kita tentukan maladministrasi tersebut dalam pelayanan publik, sehingga nanti dari 10 maladministrasi ini memang kita harus bagaimana caranya untuk sesuai dengan ketentuan ataupun sesuai dengan upaya-upaya yang dilakukan oleh ombudsman untuk bisa mencegah dari 10 tindakan maladministrasi yang terjadi dalam penyelenggaraan layanan publik. Oke, kalau ngomong-ngomong mengenai maladministrasi nih Mas, tadi kan ada 10 bentuk, tapi salah satunya tidak memberikan pelayanan atau tidak senyum, tidak ramah dengan pengguna. Itu bagaimana masyarakat bisa melaporkannya tuh Mas? Kalau kejadiannya seperti itu ya, kalau penundaan berlarut kan kita bisa lihat dari SOP-nya, oh tidak sesuai, oke bisa dilaporkan nih Pak Ombudsman. Tapi kalau yang kayak tidak senyum, tidak ramah itu kan kadang bisa jadi perasaan orang aja ketika sedang menggunakan layanan. Itu seperti apa tuh Mas? Oke. Kalau untuk berbicara masalah satu bentuk ya, satu bentuk dari tindakan maladministrasi tidak patut. Kalau tidak patut ini erat kaitannya kepada etik, ya, etik, kesopanan yang sifatnya ini adalah personal dari pihak penyelenggara atau petugas. Nah, dalam hal ini masyarakat sebenarnya ini mungkin jadi catatan ya. Kita perlu tahu kalau misalnya masyarakat itu punya wewenang, atau kalau saya bisa bilang itu seperti jabatan khusus walaupun tidak diakui secara langsung. Ada jabatan khusus loh dari masyarakat ini. Dalam Undang-Undang 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik itu, masyarakat diberikan wewenang untuk menjadi sebagai pengawas eksternal. Nah, luar biasa ini, masyarakat itu bisa menjadi pengawas eksternal. Dibantu juga oleh masyarakat yang mengawasi ya. Benar. Jadi dari pengawas eksternal ini kurang lebih ada 3 kalau berbicara dalam Undang-Undang 25 tahun 2009. Jadi satu itu ada ombudsman, tentu bagaimana melakukan pengawasannya sesuai dengan undang-undang kita 37 tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia. Yang kedua adalah DPRD, artinya Dewan Perwakilan Rakyat kita, melalui mekanisme yang mereka miliki, mungkin seperti rapat dengar pendapat, hearing dan sebagainya. Dan yang terakhir ini khusus spesial, masyarakat itu spesial mendapatkan kewenangan untuk menjadi pengawas eksternal, yaitu dengan cara melaporkan setiap tindakan yang maladministrasi tadi kepada penyelenggara layanan. Tapi juga bisa melaporkan kepada ombudsman. Tapi pada intinya adalah masyarakat bisa mengadukan setiap layanan yang diberikan oleh penyelenggara layanan publik yang nantinya akan harus ditindaklanjuti oleh penyelenggara melalui pengelolaan pengaduan internalnya. Nah, di sini yang saya lihat dalam proses pelaporan saat ini, ini sudah mulai terjadi peningkatan. Jadi peningkatan pengaduan itu semakin banyak disampaikan oleh warga, bahkan mungkin hal-hal kecil saja, seperti mungkin ada salah satu pengaduan yang pernah kita lihat di pengaduan internal penyelenggara,
adalah masalah penggunaan fasilitas toilet yang tidak bisa digunakan. Jadi ada toilet yang rusak, jadi dilaporkan oleh masyarakat. Juga sekarang berarti udah lebih vokal ya Mas? Sudah lebih vokal. Tapi dan artinya dalam hal ini dengan mengefektifkan tugas dan ataupun wewenang ya, mungkin wewenang dari masyarakat yang diperoleh dari Undang-Undang 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik tadi untuk bisa melaporkan setiap tindakan ataupun layanan pemerintah yang dianggap tidak sesuai lah. Atau kalau kata bahasa Melayu itu kurang selesa lah, kurang enak, kurang sedap. Nah, ini bisa dilaporkan dan diharapkan penyelenggara layanan itu bisa menyediakan sarana pengaduannya. Jadi jangan sampai kalau masyarakat mau mengadu nih bingung mau kemana. Nanti ujung-ujungnya ke medsos. Nah, kalau ke medsos ini masalah media sosial dan sebagainya, nah ini yang akan menjadi biasanya bias. Yang seharusnya sederhana tetapi akan menjadi rumit ketika menjadi viral. Artinya pun diketahui lebih banyak orang juga. Iklim sehatnya atau tidaknya pelayanan publik itu bisa dilihat dari bagaimana pengelolaan pengaduan yang mereka punya, instansi atau penyelenggara layanan publik itu berjalan optimal dan juga tersedia dengan baik. Jadi sedia setiap saat. Nah, itu yang harus ditekankan kalau dari penyelenggara. Dari penyelenggara pelayanan publiknya ya Mas ya. Nah, kalau seandainya nih Mas tadi masyarakat udah jauh lebih vokal, kemudian juga udah banyak yang lapor, itu tandanya pelayanan publik di Kepri ini khususnya justru semakin baik atau malah buruk nih Mas? Karena kan banyak nih laporan yang masuk. Ya, kalau untuk pengaduan, sebenarnya kalau pengaduan itu justru semakin banyak, itu akan semakin baik. Oke. Ini agak kadang-kadang kontradiktif ya. Maksudnya dikira pengaduan, karena pengaduan ini masih dianggap sebagai sesuatu yang tabu. Jadi kalau misalnya orang mengadu, janganlah mengadu, nanti kita terancam, atau mungkin kalau kita mengadu nanti urusan kita dipersulit gitu. Nah, tapi mungkin kita harus hilangkan stigma itu. Saya termasuk orang yang sering mengadu ini, tapi mengadunya melalui kanal yang resmi ya, tapi tidak melalui kanal yang media sosial dan sebagainya. Nah, tadi masalah pengaduan itu kalau makin banyak, pastinya layanan itu makin baik atau buruk. Saya sampaikan bahwa pelayanan itu akan semakin baik. Jadi semakin banyak pengaduan itu, masyarakat akhirnya percaya. Jadi kalau dia udah mengadu ke internal penyelenggaraan publik itu, masyarakat percaya kalau mereka akan ditindaklanjuti dengan baik. Nah, jadi perspektifnya kalau misalnya kita lihat dari sana, masyarakat akan merasa ketika pengaduannya diterima dengan baik, bahkan mungkin diberikan sebuah tindakan kesopanan dan santun oleh penyelenggara yang menerima pengaduan tadi, maka di sini masyarakat akan semakin rajin ya melaporkan pelayanan publik, dan tentu itu bisa menjadi instrumen bagi penyelenggara untuk melakukan perbaikan layanan. Nah, masalahnya kalau misalnya kita nggak tahu, kita kan terkadang kalau dari sisi internal kita kan nggak tahu apakah ini salah atau tidak gitu. Yeah. Bahkan mungkin melihat perspektif itu harus mendengarkan keduanya ya. Harus mendengarkan perspektif orang lain, melihat apakah layanan kami sudah baik atau buruk ini. Nah, disitulah pengaduan ini diharapkan lebih dimaksimalkan. Karena kalau misalnya kurang dimaksimalkan, maka nanti akan muncullah stigma-stigma yang buruk terkait pelayanan publik, terutama pengelolaan pengaduan. Jadi banyak hal sebenarnya Mbak Riri. Kalau kita lihat pengelolaan pengaduan itu ada beberapa perspektif dari masyarakat yang merasa, pertama, dia khawatir tidak dilayani dengan baik atau tidak mendapatkan kepastian atas penyelesaian pengaduannya. Itu salah satu perspektif dari masyarakat. Kedua, mungkin nanti akan mendapatkan ancaman atau gangguan. Nah, ini yang ditakutkan masyarakat seperti itu ya Mas. Dia merasa takut kalau misalnya nanti dia mengadu, terus karena mungkin ini kurang disukai oleh penyelenggara layanan publik, nanti akan diancam, misalnya, Pak, saya nggak mau mengurus layanan kamu, permohonan kamu lagi, tapi nanti saya akan persulit gitu. Ya, ini yang kekhawatiran masyarakat yang muncul. Kemudian terkait masalah akses waktu, biaya ataupun dan lain sebagainya, sarana, ini juga menjadi kekhawatiran masyarakat terkait pengelolaan pengaduan. Dan disinilah kita harapkan peran dari masyarakat itu penting untuk melaporkan setiap pengaduan dengan catatan melaporkan kepada kanal yang resmi. Kanal yang resmi itu pasti, dan juga menyampaikan secara langsung terkait penyelenggaraan layanan publik yang sudah dilaksanakan.
semua instansi penyelenggara berharap pelayanan yang mereka berikan itu bisa memberikan kepuasan kepada masyarakat. Nah, disinilah peran masyarakat untuk bisa selalu menyampaikan pengaduan apa saja, bahkan yang terkecil sekalipun tadi seperti Tidak senyum tadi, itu bisa disampaikan, jadi tidak ada masalah. Dan kami juga memberikan catatan kepada penyelenggara layanan untuk menerima apapun keluhan ataupun saran yang diberikan oleh masyarakat tersebut, sehingga di sini akan terciptanya iklim pelayanan publik yang memadai. Nah, kalau udah tercipta itu ya pastinya orang mau mengurus layanan itu pasti senang. Tapi kan saat ini memang masih banyak masyarakat yang mencoba untuk menggunakan calo-calo di luar ketentuan dan sebagainya. Itu akibat dari pelayanan publik itu tidak menyenangkan. Jadi buntutnya ke situ ya. Jadi nggak harus film aja yang menyenangkan, tapi pelayanan publik itu harus menyenangkan. Jadi kalau banyak pengaduannya itu belum tentu pelayanan publiknya buruk juga ya Mas. Mungkin masyarakat juga jadi lebih aware kan mengenai maladministrasi. Jadi ngasih masukan supaya pelayanan publiknya juga jadi lebih bagus lagi gitu. Nah Mas, ngomong-ngomong nih tentang keasistenan pencegahan maladministrasi. Tadi kita udah dengar apa itu maladministrasi, bentuk-bentuknya. Kalau untuk keasistenan pencegahan maladministrasi Mas, itu apa tugas dan fungsinya Mas? Oke, nah di Ombudsman ini memang ada kurang lebih ada tiga keasistenan. Namun kalau untuk saat ini saya berfokus pada bidang keasistenan pencegahan dan maladministrasi. Nah kalau berbicara masalah pencegahan, selalu pasti ada adagium atau kata mutiara yang sering muncul ya. Lebih baik mencegah daripada mengobati. Lebih enak seperti itu, karena proses pencegahan maladministrasi di Ombudsman ini memang merupakan salah satu bagian dari tugas penyelenggaraan Ombudsman dalam melakukan pengawasan. Jadi keasistenan pencegahan ini melakukan tindakan pencegahan sebelum maladministrasi itu terjadi. Sebelum. Makanya tadi kan mencegah lebih baik daripada mengobati. Dan secara spesifik pencegahan ini adalah tadi mencegah maladministrasi itu terjadi dalam penyelenggaraan layanan, atau bahasa aturan yang kami dalam peraturan Ombudsman ataupun Undang 37 adalah mencegah potensi maladministrasi. Jadi sebelum muncul maladministrasinya, ada potensinya dan keluar potensi dari maladministrasi tersebut, kita cegah dulu, jangan sampai terjadi di suatu layanan. Nah, ada beberapa terkait kegiatan-kegiatan tersebut cukup banyak sebenarnya yang dilakukan oleh keasistenan pencegahan maladministrasi ini. Jadi kalau dari Ombudsman sendiri, ini merupakan salah satu bentuk kegiatan yang sifatnya inisiatif atau kegiatan aktif. Nah, dari Ombudsman itu ada dua garis besar ataupun tugas utama dari penyelenggaraan pengawasan di Ombudsman itu. Pertama, penerimaan dan penyelesaian laporan masyarakat. Jadi kita juga menerima laporan-laporan masyarakat, karena tadi tugas kita di Undang-Undang 25 maupun Undang-Undang 37 tahun 2008, kita bertugas untuk menerima dan wajib untuk menyelesaikan laporan masyarakat terkait penyelenggaraan layanan publik. Nah, yang kedua, yang tadi sifatnya pengawasan yang bersifat pasif. Jadi kan nunggu laporan dulu nih. Nunggu laporan dulu, dan kalau ada laporan barulah diproses. Tapi kalau dalam pencegahan maladministrasi itu sifatnya adalah pengawasan yang sifatnya aktif. Jadi tadi sebelum kita adanya munculnya potensi, kita langsung hentikan dulu potensi maladministrasinya supaya tidak berakar ataupun muncul tunasnya menjadi sebuah maladministrasi. Nah, itu berdasarkan apa tuh Mas untuk melakukan inisiatif gitu, misalkan ke penyelenggara pelayanan? Nah, banyak hal yang kita lakukan dalam melihat apakah di suatu layanan itu ada potensi maladministrasi atau tidak. Nah, salah satunya adalah yang paling sering kita lakukan dalam tiap tahunnya adalah penilaian kepatuhan standar pelayanan publik. Ini menarik. Penilaian kepatuhan standar pelayanan publik. Jadi kalau untuk rekan-rekan yang tidak mengetahui apa sih sebenarnya penilaian kepatuhan standar pelayanan publik, jadi sebenarnya kalau berbicara sebuah layanan itu harus ada standar. Misalnya pelayanan akte kelahiran. Nah, akte kelahiran ini dalam proses penerbitannya kan tidak hanya serta-merta
dia akan langsung jadi. Jadi mohon langsung jadi, tidak. Ada Tapi step-stepnya. ada step-stepnya. Nah, step-step itu dibangun dan dirangkum dalam sebuah standar pelayanan. Nah, ini adalah kewajiban di dalam Undang-Undang 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik. Ada kewajiban penyelenggara untuk membangun standar pelayanan yang mereka berikan. Tidak hanya di Disdukcapil yang seperti akte kelahiran tadi, tetapi juga di Dinas Kesehatan terkait layanan jaminan kesehatan daerah, dinas sosial dan lain sebagainya. Nah, dari standar pelayanan yang ada tersebut, dari Ombudsman kita melakukan yang namanya tadi penilaian kepatuhan. Jadi dari bahasanya saja sudah patuh ya. Jadi harus patuh. Jadi harus patuh dan melihat apakah ada standar pelayanan tersebut di suatu layanan atau tidak. Jadi kita bisa melihat. Berarti ada penyelenggara yang tidak memiliki SOP gitu, Mas? Ya, bisa. Jadi terkadang kita menemukan pada saat melakukan penilaian kepatuhan, ada penyelenggara layanan yang juga masih belum memiliki SOP. Prosedurnya di mana dan standar bakunya seperti apa. Itu yang terkadang kami temukan dalam proses penilaian kepatuhan. Jadi penilaian kepatuhan ini kami ingin melihat apakah penyelenggara layanan itu sudah menerapkan standarnya. Misalnya dia menyampaikan informasi secara terlihat ataupun mungkin secara tangible bahasanya. Yang bisa kita lihat di ruang layanannya ada misalnya seperti persyaratan, terus juga mekanisme, jangka waktu pelayanannya, terus juga ada biaya tarif. Nah, ini biaya tarif itu harus ditampilkan ya. Jangan sampai nggak ditampilkan. Rupanya produk ini gratis, malah diminta misalnya, oh Pak, uang administrasinya ya 15.000. Nah, ini untuk dulu-dulu itu sering kita temukan, tapi untuk sekarang sudah cukup, udah lebih baik dengan adanya tadi kepatuhan standar pelayanan publik. Kemudian banyak hal terkait masalah tadi, informasi atau service point ya, kita bilang itu service point, komponen standar pelayanan yang harus diperlihatkan kepada masyarakat. Dan juga salah satu yang paling penting adalah tersedianya pengelolaan pengaduan internal. Nah, di sini penyelenggara punya kewajiban tadi ya. Tadi kita di awal berbicara pengaduan internal itu harus ada. Nah, itu juga termasuk bagian dari standar pelayanan ya. Nah, kami akan melihat apakah ada petugasnya, apakah ada pengelolaannya, apakah ada sarananya. Nah, itu yang kami lihat dalam penilaian kepatuhan. Jadi penilaian kepatuhan ini untuk bisa efeknya, untuk bisa memberikan hak masyarakat untuk mengetahui layanan ini gimana sih standarnya. Dan dari situ masyarakat bisa melaporkan ketika pelayanan tidak sesuai standar yang mereka lihat. Jadi dia lihat, oh ini standar waktunya 7 hari nih, tapi rupanya kok pelayanan lebih dari itu. Lebih ya, 1 bulan ya. Nah, di 1 bulan ini disitulah masyarakat bisa melaporkan kalau misalnya pelayanan yang diberikan itu sudah tidak sesuai dengan standar waktu yang sudah ditetapkan oleh penyelenggara. Nah, itu salah satu bentuk kegiatan penilaian kepatuhan kita, dan itu sudah berlangsung sampai tahun ini. Berarti setiap tahun ada ya Mas ya? Ya, setiap tahun kita laksanakan penilaian kepatuhan, dan penilaian kepatuhan ini dilakukan ke seluruh pemerintah daerah, khususnya di Provinsi Kepulauan Riau, baik itu provinsi, kabupaten maupun kota, itu kita lakukan penilaian kepatuhan secara intens pada tiap tahunnya. Tidak hanya itu, kita juga melakukan penilaian kepatuhan di instansi kementerian dan lembaga. Jadi cukup banyak nih Mbak Rere. Jadi banyak sekali kita lakukan. Dan itu setiap tahun dilakukan penilaian dengan komponen yang sama kah? Atau ada yang berubah nih penilaiannya? Misalkan tadi standar pelayanan publiknya kan berarti harusnya dia tahun besoknya sudah bisa lebih baik dengan adanya SOP gitu. Tapi gimana Mas Adi? Apa sama aja, tapi kita cuma ngelihat mereka bagaimana mereka melakukan perbaikannya, atau ada komponen lain yang ditambah Ombudsman nih supaya lebih baik lagi, terutama pada instansi-instansi yang mungkin pada saat penilaian awal sudah ada gitu standar pelayanannya. Kalau berbicara milestone ya, jadi milestone dari penyelenggaraan penilaian kepatuhan ini, kalau berbicara 3 tahun belakangan, memang kita masih berfokus pada dimensi proses atau standar pelayanan. Jadi kita melihat hanya secara tangible, terus apa yang bisa diinformasikan ke masyarakat. Jadi lebih kepada publikasi. Jadi lebih kepada publikasi. Namun 2 tahun terakhir ini semakin meningkat dalam penilaiannya. Jadi komponen yang dinilai pun juga
semakin banyak, dimensinya pun juga bertambah. Untuk tahun ini saja kita melakukan pada banyak dimensi. Pertama, dimensi pengetahuan atau kompetensi dari petugasnya. Jadi udah petugasnya masuk keran berarti. sana juga kita wawancara petugasnya, dia paham nggak? Atau jangan-jangan dia selama ini mengurus layanan itu dia nggak tahu sebenarnya kerjanya apa. Nah, itu yang sering terjadi, yang kita lakukan. Kemudian selain dari wawancara petugas, kita akan melihat dari kondisi komponen manufacturingnya atau pengelolaan layanan seperti sarana prasarana, dan juga pemenuhan indikator yang bersifat pemenuhan dokumen. Misalnya, saya ingin berikan contoh terkait kegiatan pengawasan dari atasan. Nah, ini juga termasuk salah satu indikator yang kami nilai dalam dimensi proses. Kemudian ada juga dimensi yang kita wawancara masyarakat ini terkait bagaimana layanan ini udah bagus nggak. Jadi sebelum-sebelumnya kita tidak melakukan itu, tapi masih bukan dalam penilaian kepatuhan, tapi dalam penilaian indeks persepsi maladministrasi. Tapi di tahun ini kita masukkan dalam penilaian kepatuhan juga, wawancara masyarakat. Yang terakhir juga kita mencoba untuk melihat bagaimana pengaduan. Itu dimensi terakhir dari penilaian kepatuhan kita. Jadi pengelolaan pengaduan itu kami lihat secara umum dan secara kompleks, dan kami akan melihat bagaimana sih jalannya pengaduan yang mereka sudah lakukan itu dari unit-unit layanan yang ada. Dan kalau dibilang berubah, bahkan sebenarnya bukan komponen yang berubah, tapi nilainya yang kadang sering berubah. Ada yang turun, ada yang rendah. Jadi ada yang turun dan rendah. Padahal setiap tahun dilakukan penilaian. Jadi terkadang pada saat kami melakukan penilaian di tahun ini, misalnya dia kategori baik itu kita anggap hijau, tapi tiba-tiba tahun berikutnya dia kategorinya jadi kuning, turun. Nah, artinya kami melihat di sini penilaian kepatuhan ataupun kepatuhan penyelenggara dalam standar pelayanan publik itu sifatnya dinamis. Dia akan bergerak terus. Ya? Dia tidak akan tetap dalam penyelenggaraannya. Makanya penilaian kepatuhan ini kita laksanakan tiap tahunnya. Itu salah satu bentuk kegiatan atau upaya pencegahan maladministrasi oleh Kasistenan Pencegahan Maladministrasi Ombudsman Kepri. Oke, nah Mas tadi udah berbicara tentang penilaian kepatuhan nih. Sebenarnya ada tugas lain nggak Mas dari Kasistenan Pencegahan Maladministrasi nih? Ada. Selain kepatuhan. Ada salah satunya kalau untuk pencegahan maladministrasi oleh perwakilan ya. Salah satunya adalah kajian kebijakan penyelenggaraan layanan publik. Nah, ini yang saya sampaikan tadi terkait untuk melihat apakah ada potensi maladministrasi dari sebuah layanan tersebut. Nah, kajian, jadi sifatnya kajian ya. Kalau kajian ini mungkin bisa dikatakan sebuah hal yang ilmiah. Penelitian kayak skripsi ya. Kayak skripsi atau tesis, bahkan mungkin muaranya ke jurnal dan sebagainya. Tapi dari Ombudsman sendiri, kajian kebijakan itu termasuk dari salah satu upaya pencegahan maladministrasi. Jadi skemanya, Ombudsman itu akan melakukan pemetaan. Jadi pemetaan melihat kondisi suatu layanan. Jadi kami akan berangkat dari isu penyelenggaraan layanan publik tertentu yang mungkin lagi heboh atau viral-viralnya ini di media sosial. Atau bisa juga dari jumlah laporan yang banyak kita terima. Kalau misalnya ada permasalahan yang sering dilaporkan nih, Mbak Rere. Misalnya dulu pernah ada permasalahan yang sering dilaporkan itu terkait terjadi di salah satu kota atau kabupaten terkait layanan administrasi kependudukan catatan sipil. Tiba-tiba dalam satu waktu atau satu bulan itu banyak sekali laporan terkait Adminduk. Itu pernah terjadi. Nah, dari sisi Ombudsman bisa melakukan tadi upaya pencegahan melalui kajian kebijakan tadi untuk melihat potensi sebenarnya ada masalah apa, kenapa tiba-tiba bisa banyak gitu laporannya. Laporan yang munculnya banyak, sehingga kita lakukan namanya upaya kajian. Berapa lama itu Mas prosesnya? Cukup prosesnya memang ada ketentuan baku mutu kita ya, standar baku mutu kita. Namun dalam proses yang sudah kita lakukan dalam kajian ini, hasil yang kita berikan dari kajian kebijakan tersebut, kita memberikan saran kepada penyelenggara layanan untuk tolong dong diperbaiki. Ini kami melihat potensinya ada di tahapan ini nih gitu. Atau potensinya nih ada potensi pungutan liar. Ada petugas yang melakukan seperti ini, tolong diperbaiki.
Nah, disitulah ombudsman ini tadi mencegah daripada mengobatinya tadi. Karena kalau sudah mengobati ini kan ibaratnya tadi ada pungli, petugasnya ditindak, oke lah diperbaiki. Tapi di sini kan pasti ada bekas, sebelum ada permasalahan lah. Iya. Jadinya. Itu tadi mau nggak mau kita harus obati. Tapi kalau untuk pencegahan tadi sebelum terjadinya permasalahan seperti tadi yang mengarah kepada perilaku maladministrasi atau sampai berujungnya tindakan perilaku koruptif, maka di sini bisa dilakukan kajian tadi. Jadi kita berikan saran. Ini Pak Kadis, Pak Gubernur atau Pak Gubernur, Pak Wali Kota, Pak Bupati, di sini ada masalah Pak. Kita mohon ini dilaksanakan saran perbaikan di Ombudsman. Nah ini menarik ya Mbak Riri. Tadi kita berbicara kajian itu sebuah penelitian ya. Kan biasanya penelitian ada saran ya biasanya, pasti ada sarannya. Tapi yang menariknya di Ombudsman adalah saran yang kita berikan itu harus dilaksanakan oleh penyelenggara layanan publik. Jadi siapapun yang mendapatkan saran dari Ombudsman itu harus wajib dilaksanakan. Kalau enggak nanti hati-hati, ada sanksi yang kita berikan. Hati-hati. Apalagi nanti itu bisa kita sentil nanti jadinya dalam kondisi kajian ya, tadi kajian kebijakan. Jadi secara itu Mbak Rere kurang lebih kajian kebijakan ini memang beranjak dari upaya mitigasi. Jadi sebelum terjadinya maladministrasi kita lakukan pembenahan layanan. Memang cukup banyak sebenarnya layanan yang perlu kita lakukan pencegahan, tapi setidaknya melalui salah satu upaya ini dari selain penilaian kepatuhan, kajian kebijakan menjadi fokus utama. Tiap tahun pun juga kita lakukan kajian itu ya, kebijakan. Kalau untuk kajiannya itu dipublikasi nggak sih Mas ke masyarakat? Ya, untuk kajian tentu kita akan publikasikan. Jadi kita akan informasikan hasil apa yang sudah kita lakukan supaya masyarakat bisa mengontrol itu, bisa mengawasi itu. Lagi-lagi masyarakat bisa keterlibatan masyarakat terlibat. Dibutuhkan. Karena di sisi masyarakat sebagai pengguna layanan, tentu kita harapkan feedbacknya atau umpan balik terkait hasil yang sudah diberikan oleh Ombudsman. Jadi masyarakat ini sebagai pengingat gitu, reminder bagi kita terkait pelayanan-pelayanan yang dirasa kurang baik. Oleh karena itu makanya kajian itu tetap kita sampaikan pada masyarakat. Bahkan mungkin biasanya kalau dalam kebiasaan yang dilakukan oleh Ombudsman, kita kadang konferensi pers. Saya bertemu hasil dari kajian kita untuk supaya mendapat atensi dari sosial masyarakat. Seperti itu Mbak Riri. Oke, berarti kalau udah ada penilaian kepatuhan, ada kajian juga, ada lagi nggak Mas selain itu yang dikerjakan oleh Keasistenan Pencegahan Maladministrasi? Kalau berbicara apalagi upayanya, tentunya ada. Salah satunya adalah kegiatan partisipasi masyarakat. Jadi partisipasi masyarakat dalam pengawasan pelayanan publik. Jadi bukan dalam penyelenggaraannya, tapi dalam pengawasannya. Nah, partisipasi ini kita salah satunya adalah melakukan sosialisasi, edukasi terkait pencegahan maladministrasi. Jadi setiap tahunnya mungkin dalam rentang waktu yang cukup intens, biasa kadang setiap bulan tuh kita akan melakukan sosialisasi itu Mbak Riri. Jadi ketemu ke masyarakat atau mungkin juga ke penyelenggara layanannya untuk kita sampaikan bentuk bagaimana upaya kita untuk mencegah maladministrasi. Jadi salah satu bentuk itu dari sosialisasi ini yang kita harapkan tadi feedback dari masyarakat atau penyelenggara layanannya untuk bisa aware terkait maladministrasi ini bahaya loh. Kalau nggak kita tangani ataupun kita benahi dari awal, wah itu repot nanti urusannya. Nah, jadi itu dari kegiatan partisipasi masyarakatnya. Kemudian dari partisipasi kita juga ada seperti model interaktif. Jadi mungkin seperti mengajak masyarakat untuk memahami apa sih pelayanan publik itu, bagaimana cara mengawasinya dengan cara membuka kelas pelayanan publik. Nah, ada kelas pelayanan publiknya juga. Seperti itu. Jadi kita mencoba untuk menggait ini, mana relawan-relawan gitu, relawan siap tempur gitu. Relawan siap tempur untuk bisa bersama-sama dengan Ombudsman melakukan pengawasan pelayanan publik. Dengan cara tadi kita membuka kelas pelayanan publik dan menjadikan mereka sebagai sahabat Ombudsman, dan harapannya mereka itu bisa mengawasi dari perspektif masyarakat. Jadi dengan cara tadi menyampaikan pengaduan pada instansi penyelenggara, terus kalau misalnya diabaikan atau tidak dilaksanakan atau tidak diterimanya pengaduan dari
masyarakat kepada penyelenggara layanan itu bisa laporkan ke Ombudsman. Jadi kami harapkan seperti itu. Ada partisipasi masyarakat dan bisa juga menjadi corong Ombudsman ya Mas ya, untuk mengedukasi masyarakat yang belum tahu mungkin mengenai Ombudsman. Nah, itulah yang kita harapkan kalau dalam kasus pencegahan ini kita coba melaksanakan upaya-upaya preventif yang sifatnya tadi bisa difahami, kita memberikan edukasi, baik itu informasi dan bahkan konsultasi juga terkait semua permasalahan pelayanan publik yang ada di pemerintah kita. Jadi tidak hanya bukan pemerintah ya, badan swasta tadi juga bisa, perseorangan pun juga bisa, dengan catatan tadi ya, itu bisa kita lakukan. Oke Mas, dari semua yang sudah dilakukan ini nih, dari tahun ke tahun, apa dampaknya nih Mas untuk Ombudsman Kepri? Dari kepatuhan mungkin, pelayanan publiknya lebih baik, kemudian dari masyarakat, mungkin bisa dilihat dari kacamata apa nih Mas, masyarakat, oh udah tahu nih mengenai Ombudsman, tentang maladministrasi dan mau bersama-sama untuk mengawasi pelayanan publik. Oke. Tadi saya kelupaan nih Mbak Riri, ada salah satu upaya Ombudsman dalam melakukan pencegahan maladministrasi. Salah satunya tadi inspeksi mendadak. Nah, sidak. Bahasanya ya. Jadi bukan hanya tahu bulat aja yang digoreng dadakan, tapi juga inspeksi juga ada mendadak. Tidak digoreng, cuma inspeksinya yang mendadak gitu. Nah, disinilah salah satu upaya tadi kita melakukan inspeksi mendadak atas isu-isu penyelenggaraan layanan publik tertentu. Kalau misalnya viral, misalnya ada contoh kemarin ada kasus antrian yang mengular panjang di salah satu kantor imigrasi di Kepulauan Riau ini. Ada salah satu contoh seperti itu contohnya. Nah, kita lakukan klarifikasi, lakukan sidak. Apakah benar sebenarnya seperti itu? Oh, rupanya bukan seperti itu. Bukan karena ada pelambatan layanan, tapi ada hal-hal tertentu yang sebenarnya bukan hal yang menyimpang gitu. Nah, jadi inspeksi mendadak itu juga kami selalu juga adakan, melihat ketika ada isu pelayanan publik tertentu yang cukup naik ataupun viral. Mungkin tidak hanya pada sebatas viral saja, tapi sebelum viral pun juga kami melakukan itu, inspeksi mendadak untuk mencegah tindakan maladministrasi tadi. Terkait dampak ya, tadi kalau berbicara dampak, tentu banyak yang kita harapkan ya dari pencegahan maladministrasi ini. Pertama, dari sisi masyarakat merasa nyaman untuk mengurus sebuah layanan, sehingga dia tidak perlu mengkuasakan atau mencari calo untuk mendapatkan suatu layanan. Itu dampak atau muara akhir dari sebuah pencegahan maladministrasi. Jadi ketika mengurus layanan di suatu tempat, ya kita nggak perlu lagi nih, nggak perlu menggunakan pelicin, nggak perlu calo atau mungkin orang dalam, nah seperti itu. Nah ini yang kita harapkan jangan sampai terjadi hal-hal seperti itu. Artinya bisa membuat sebuah layanan itu menyenangkan bagi masyarakat atau pengguna layanan. Bahkan mungkin ada yang menarik nih Mbak Riri. Saat ini kan sudah mulai yang namanya mall pelayanan publik tertentu, mall pelayanan publik. Jadi bukan MPP. hanya mall MPP ya, bukan hanya mall yang jualan baju, fashion, mall komersil gitu, ya, mall komersil atau mungkin jualan makanan di sana, food court dan sebagainya. Tapi saat ini pemerintah juga membangun tadi mall pelayanan publik di beberapa wilayah. Yang saat ini kalau di Kepulauan Riau ini sudah ada 2 mall pelayanan publik di Kota Batam dan mall pelayanan publik di Kota Tanjung Pinang. Harapannya juga daerah lain juga bisa mengikuti. Nah, salah satu bentuk bagaimana pelayanan publik itu bisa menyenangkan adalah tadi membentuk mall pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Nah, di situ akan terlihat layanan ini bukan sifatnya ruangannya buruk gitu. Atau mungkin toiletnya nggak bisa dipakai. Jadi lebih asik, fun. Atau ruangannya panas. Nah, ini layanan publik mencoba untuk dilihat menjadi lebih asik, jadi asik. Bahkan di mall pelayanan publik itu biasanya juga ada sebuah program mengenalkan kepada anak-anak sejak dini terkait pelayanan publik. Jadi anak-anak TK itu didatangkan ke mall pelayanan publik. Ada turnya ya. Ada turnya. Jadi ini menarik. Di beberapa mall pelayanan publik saya lihat melakukan program itu. Jadi para anak-anak TK, bahkan anak TK ini dia
memperbolehkan anak-anak itu mengelilingi ruang layanan itu seperti apa, terus bagaimana proses layanan, bahkan di ruang layanan ada taman bermain anak. Nah ini yang membuat sebuah layanan itu menarik ya, sebuah layanan itu, dan orang jadi senang, bahkan mungkin bisa mengurus berkali-kali gitu, jadi pengen kembali lagi. Jadi udah nggak perlu pakai calo lagi karena tempatnya udah lebih bagus juga. Itu dan benar-benar diharapkan dari sebuah pencegahan maladministrasi dalam konteks masyarakatnya ya, karena pelayanan menyenangkan kan tentu kita akan merasa puas dari apa saja yang sudah diberikan oleh penyelenggara layanan publik. Yang kedua tentunya dampaknya adalah penyelenggara layanan publik itu patuh terhadap layanan, kepatuhan standar pelayanan yang sudah mereka bentuk sendiri atau yang belum, mereka segera membentuk. Nah, jadi kita harapkan juga dampak itu bisa multiplier effect. Jadi bisa terkait satu sama lain. Dari sisi penyelenggara tadi diharapkan benar-benar mereka mempedomani standar yang mereka buat sendiri. Jangan sudah buat standar 3 hari atau standarnya prosesnya itu hanya 3 tahapan, tapi ditambah-tambah waktu dan tahapannya. Nah ini yang tidak diperbolehkan dalam penyelenggaraan publik. Jadi dampak dari pencegahan administrasi dari sisi penyelenggara layanannya adalah mereka bisa patuh akan standar pelayanannya, sehingga nanti akan terciptanya tadi sebuah pelayanan yang menyenangkan bagi siapa saja. Nah, dalam posisi ini untuk mewujudkan itu juga penyelenggara layanan publik itu perlu memperhatikan kaum-kaum yang rentan ya. Kaum-kaum rentan seperti kaum disabilitas, kaum lansia. Kalau untuk masyarakat pulau juga termasuk dari kaum rentan ya Mas ya? Termasuk salah satunya karena mereka adalah kelompok marginal. Kelompok marginal yang pastinya butuh layanan khusus. Misalnya kita contohnya saja di Tanjung Pinang ada pulau yang terpisah, misalnya pulau Penyengat gitu. Tentu kan kalau misal dalam cuaca yang tidak baik kan mereka nggak bisa ngurus layanan. Maka penyelenggara layanan itu untuk tadi menciptakan pelayanan yang menyenangkan, maka lakukan sebuah pelayanan khusus seperti kunjungan ke sana atau mungkin bahasanya jemput bola ya, dan jemput bola kepada masyarakat terkait layanan ini supaya bisa dimaksimalkan sehingga tadi masyarakat pun juga semakin membaik ataupun semakin senang untuk bisa mengurus layanan ya, seperti itu Mbak Riri. Oke, terakhir nih Mas, tapi belum terakhir banget karena nanti ada pesan dan kesan untuk masyarakat lah tapi gitu. Tapi lama-lama nggak apa-apa juga. Oke, yang terakhir nih Mas, apa kendalanya di pencegahan maladministrasi? Terutama Kepri ini kan mungkin kepulauan ya, berbeda dengan provinsi lainnya. Tentu kalau berbicara kendala pasti ada. Dalam suatu organisasi pun kendala itu pasti ada dan itu menjadi hal yang harus kita benahi, harus kita tangani segera, dan tidak boleh kita terdiam saja karena kendala itu. Memang ada banyak, salah satunya wilayah kita ya, wilayah kepulauan yang memiliki geografis yang tipologi yang agak sulit ya, kalau terkadang akses apabila ada force major terkait cuaca dan sebagainya, atau mungkin kendala-kendala teknis. Karena mengingat wilayah kita kepulauan, tentu ini salah satu kendala kita secara geografis. Tapi itu bagi kami bukan menjadi kendala yang besar. Namun juga banyak juga kendala-kendala lain, mungkin seperti ketersediaan SDM kita, keterbatasan SDM kita ini juga memang masih kurang. Tapi juga kami memaksimalkan upaya-upaya yang sudah kami kembangkan, bahkan kita membuat berbagai macam inovasi pelayanan yang ada. Kemudian juga beberapa hal kendala lainnya seperti partisipasi dari masyarakat. Misalnya masyarakat ini kurang responsif ataupun kurang kooperatif dalam pencegahan maladministrasi. Tadi seperti masih juga menggunakan layanan calo dan sebagainya. Nah, itu termasuk bagian dari kendala. Ada juga beberapa hal lagi, tapi kurang lebih kendala-kendala ini bukan sesuatu yang kami permasalahkan, namun kendala ini menjadi motivasi kita untuk bisa meningkatkan pelayanan, terutama yang ada di Ombudsman untuk pengawasan pelayanan publik. Dan yang paling penting kami harapkan masyarakat perlu meningkatkan peran aktifnya dalam penyelenggaraan pengawasan layanan publik, seperti itu. Oke, terakhir nih Mas Adi,
pesan untuk masyarakat dari Kepala Keasistenan Pencegahan Maladministrasi Ombudsman RI Perwakilan Kepulauan Riau. Oke, untuk pesan kepada seluruh masyarakat Kepulauan Riau yang ada baik itu di kota maupun kabupaten yang ada di Kepulauan Riau ini, kami berharap semua layanan yang ada di pemerintah ataupun penyelenggara layanan publik baik itu BUMN maupun BUMD, bahkan juga badan hukum milik negara, swasta atau perseorangan yang memang mereka menyelenggarakan layanan publik, ketika ada permasalahan ataupun layanan yang menyimpang menurut perspektif masyarakat ataupun dari keseluruhan perspektif masyarakat, jangan segan-segan untuk menyampaikan laporan kepada instansi penyelenggara layanan. Jadi nggak boleh takut ini melapor, jangan takut untuk melapor, dan juga jangan takut kalau misalnya akan diintimidasi. Kenapa? Karena ada kewajiban ketika ingin dirahasiakan identitasnya, itu bisa Mbak Rere. Jadi kalau misalnya takut nih kita dilapor balik atau mungkin diintimidasi, kita punya mekanisme untuk merahasiakan seluruh identitas pelapor. Jadi, itu kayaknya bisa kita jadiin topik selanjutnya. Itu salah satunya. Jadi jangan segan, jangan sungkan untuk melapor, karena semakin banyak pengaduan itu, maka pelayan publik itu semakin baik dan semakin dipercaya oleh penyelenggara layanan. Jadi jangan melapor ke mana-mana, cukup ke pengelolaan pengaduan internal. Kalau misalnya tidak ditindaklanjuti, bisa melapor ke Ombudsman Republik Indonesia. Makasih Mas Adi atas waktunya. Semoga bermanfaat bagi kita semua podcast hari ini. Terima kasih.